A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan dengan saya Ahmad PSC Channel. Sedikit banyak kita akan mengupas sedikit aja lur tentang Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dilimpahkan keberkahan dan diberikan rahmat dan hidayah, rezeki yang melimpah, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah lalu insya Allah pembahasan kita hari ini sekarang ini tentang sepak terjangnya beliau Satrio Piningit ini. Bukan sepak terjangnya, diamnya beliau itu, diamnya yang ada hubungannya dengan video kemarin yang selalu diserang oleh orang-orang dukun yang menyerang beliau dengan rasa penasaran itu, ya kan? Karena apa? Karena ada ketertarikan atau penasaran dengan sebuah cahaya yang ada di suatu tempat gitu loh. Cahaya itu tempatnya itu ya insya Allah Satrio Piningit berada. Mereka para dukun itu tidak mengetahui sosok orangnya, tapi cahayanya. Cahaya itulah yang membuat mereka yang dukun-dukun yang saya maksud adalah dukun-dukun yang tersesat, ya. Bukan dukun, karena ada kan dukun yang baik, salah satu contoh dukun beranak, ya kan. Nah, bukan hanya para dukun, para orang normal sekalipun yang punya kemampuan, ya kan, dan mereka tidak menguasai ilmunya sepenuhnya, tidak bisa menguasai ilmu sepenuhnya ini ya. Tentang apa artinya ilmu itu bagi yang memilikinya. Padahal kan ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk menjadikan alat sebuah menyerang seseorang atau siapapun. Bukan hanya para dukun, tapi orang-orang yang penasaran dan disusupi oleh setan. Nah, itu lho perbedaannya, karena mereka tidak mampu atau nggak bisa menguasai tentang hakikat sebuah ilmu yang mereka miliki masing-masing. Nah, karena penasaran itu dalam video saya sebelumnya kan seperti itu ya kan, karena rasa penasaran kan banyak musuhnya kan, bukan hanya ada di Nusantara, bahkan di seluruh dunia ada. Insya Allah seperti itu ciri-cirinya, insya Allah seperti itu rasanya loh, ya kan. Tapi beliau Satrio Piningit ini hanya diam saja dan minta petunjuk oleh Allah, karena insya Allah serangan itu sedikit banyak nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi bagi mereka yang namanya diserangkan nggak enak, hatinya yang merasakan sesuatu yang tidak mengenakan yang dirasakan oleh beliau ini. Terus menyerang terus kan, ya juga banyak yang mati ya kan. Seperti para komentar di channel saya itu insya Allah benar, mereka banyak yang mati itu karena kena sendiri, maksudnya senjata makan tuan. Padahal ini Satrio Piningit nggak berbuat apa-apa, ya kan? Nggak mungkin. Karena apa? Kasihan, karena mereka belum tahu gitu loh, itu kuncinya. Kalau mereka tahu nggak mungkin menyerangkan itu. Nah, kuncinya ini, salah satu kuncinya loh. Ini intinya insya Allah mereka itulah ada setan atau iblis atau dajjal yang memasuki mereka, yang memasuki hati mereka. Nah, itu loh, itu bukan itulah yang namanya nggak mengerti atau nggak memahami ilmu hakikatnya yang mereka miliki. Mereka kan masing-masing juga punya ilmu, kan ada kebanggaan, saya punya ilmu, ya punya ilmu sendiri. Itu mereka nggak tahu hakikatnya itu untuk apa, sesungguhnya ilmu itu untuk apa bagi mereka yang memilikinya, kan seperti itu. Bagi Satrio Piningit itu ya tenang saja ya kan, nggak bertindak, cuma ya gimana lagi ya kan.
pastilah Satrio ini juga sebagai manusia biasa menyimpan sesuatu yang agak gusar gitu loh, bukan marah, enggak, gusar. Coba bayangkan ya kan, diganggu sedemikian banyaknya orang-orang yang memusuhi beliau. Tapi beliau ini tahu orangnya itu seperti apa tahu ya kan. Satrio ini kita tahu lur, wajahnya orangnya itu seperti apa, ada di mana. Beliau ini tahunya apa ya, langsung muncul orangnya lur. Ngomong ilmunya, wadahnya punya beliau, ilmu yang mereka miliki itu wadahnya itu punya Satrio Piningit, yang mereka miliki ilmunya itu punyanya Satrio Piningit itu loh. Jadi kerasa, oh ini ilmu ini terasa dia. Satrio Piningit merasa itu loh. Kalau ada semacam ilmu yang seperti ini yang menyerang beliau, kerasa gitu. Terasa itu. Jadi orang-orang yang menyerang beliau itu tahu, ya kan? Insya Allah beliau tahu lur. Dan ditampakkan waktu menyerang beliau ini kan keluar, munculnya itu terang, sukmanya, kalau apanya yang muncul itu entah sukmanya atau apanya itu ya sukmanya muncul keluar ke atas dan dilihat oleh Satrio Piningit gitu loh. Jadi mereka satu-satu yang menyerang itu sudah hafal wajahnya, orangnya sudah hafal ada di mana. Insya Allah seperti itu saudaraku. Mana mungkin nggak tahu kan ya kan, lawang wadahnya yang punya ilmu ya Satrio Piningit ya kan, ya yang punya lo beliau. Jadi terasa serangan atau apa, beliau merasakan, tahu berasal dari mana, orangnya seperti apa, tahu. Jadi ada di memori beliau, siapa-siapa saja yang menyerang beliau ada memorinya gitu loh. Cuman itu nanti ya kan, cuman tinggal dilihat aja ya kan. Tinggal mengontrol aja apa saja yang dilakukan oleh mereka yang menyerang Satrio Piningit itu. Beliau ini hanya melihat loh, seperti itu. Jika ada yang tergerak hati mereka satu persatu yang ingin menyerang Satrio Piningit, beliau itu sangat otomatis itu terasa, ya kan. Lawang orang-orang itu ada di alamnya beliau, ya kan. Ya mas, betul kan. Mereka sudah ada di alamnya Satrio Piningit gitu loh. Kalau beliau mau gitu loh, ya tinggal dipites saja loh, kan ada di depannya. Seumpama seperti itu, tiba-tiba muncul di depannya, ya yang salah satu contoh gitu loh. Ya tinggal dipites saja kalau beliau mau. Tapi bagi beliau tidak. Karena kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa yang dihadapi itu siapa gitu loh. Tapi setiap kali mereka menyerang, kan gusar juga hatinya. Itu gusarnya beliau itu, bagi mereka langsung serangan mereka itu berbalik arah, lur. Berbalik arah dan menyerang dirinya sendiri, atau senjata makan tuan. Insya Allah seperti itu. Ya kan, kalau ada yang menyerang apa, beliau langsung tahu, dan hati beliau terlalu sering orang ini mengganggu dan membuat hatinya beliau ini gusar. Maka secara otomatis kegusaran beliau itu seperti sesuatu dorongan. Nah itu loh, sentuhan, bukan sentuhan, dorongannya, dan berbalik arah kepada orang yang menyerangnya. Nah itu loh. Jadi bagi mereka yang yang sudah banyak yang mati, itu bukan karena Satrio Piningit yang menyerang, tapi kegusaran hatinya. Insya Allah seperti itu, kegusaran hatinya atau bagaimana, maka serangannya berbalik arah, masuk ke mereka sendiri. Insya Allah seperti itu. Mereka semua tahu gitu loh. Salah satu contohnya itu lur, ya kan. Dan juga ini Satrio Piningit kan, beliau kan seorang seorang imam bagi seluruh umat manusia, bahkan dari makhluk-makhluk lainnya, makhluk alam jin, alam malaikat, bahkan alam para nabi. Beliau itu imam gitu loh. Jadi beliau di dunia ini diutus oleh Allah untuk menjadi imam gitu loh.
membenarkan meluruskan syariat yang mereka selama ini ditinggalkan, dan juga mereka-mereka yang melupakan syariat Allah, syariat Rasulullah, ya kan, mereka ditegakkan kembali oleh Satrap ini atau Imam Mahdi ini gitu loh. Jadi insya Allah beliau nggak mengabdi kepada siapapun atau ikut kepada siapapun atau sebagai pengikut dari siapapun atau suruhan dari sebuah pemerintahan, enggak. Ini beliau ini jadi imam pemerintahan, satu pemimpin ya, di dunia, bukan hanya satu negara, ini di dunia loh itu loh. Beliau ini jadi imam di seluruh dunia. Lawang beliau ini jadi imam para nabi di atas, ya kan, apalagi manusia. Kan aneh kalau beliau ini, jika beliau ini mengabdi kepada negara atau pemerintahan, aneh ya kan. Enggak seperti itu. Bahkan nanti turunnya Imam Mahdi ini enggak ada negara atau pemerintahan lagi. Ini yang ada hanya pemerintahan, satu negara, yaitu Imam Mahdi, pemimpin dunia, pemimpin akhir zaman, gitu loh. Insya Allah seperti itu, gitu loh. Keistimewaan beliau diberikan oleh Allah, gitu loh, akan jadi imam di seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia ataupun di alam-alam lainnya. Lawang beliau ini kalau sholat bakal jadi imam, ya kan, makmumnya juga para malaikat, para nabi. Insya Allah seperti itu kalau beliau di atas loh, gitu loh. Oke lur, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita nanti sambung lagi. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan yang belum, monggo subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.